Halo, kami dari kelompok 7 Tata Cara Perpajakan, dosen mengampu Bu Rati Damayanti dan Pak Muh Imam Bustomi SMM. Di sini kita akan mempresentasikan materi kita yaitu Tata Cara Perpajakan. Stay tune. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatin Kamaluddin dengan NIM 24080105540. Saya Iskar Heleno dengan NIM 240801044. Saya Arden Agnia Darmawan dengan NIM 24080105559. Dan aku Mirza Radja Akmal dengan NIM 24080105543. Baik, untuk materi pembuka ada tata cara perpajakan yang merupakan seluruh prosedur pelaksanaan pajak mulai dari pendaftaran wajib pajak, perhitungan, pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan oleh negara. Surat pemberitahuan atau SPT digunakan untuk melaporkan penghasilan, pajak yang dibayar, dan harta sesuai Undang-Undang KUP. Fungsinya sebagai sarana pelaporan, pertanggungjawaban, sekaligus pengawasan Fitlus. Pelaporan dilakukan melalui Core Tax Form atau Core Tax Mobile. Batas waktu pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk SPT, masa 31 Maret untuk SPT tahunan, orang pribadi, dan 30 April untuk badan. Sistem terbaru juga memiliki fitur pre-populate, yaitu data pajak otomatis terisi dari bukti potong pihak lain, sehingga proses pelaporan menjadi lebih praktis, cepat, dan minim kesalahan. Itu self-assessment. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak memiliki kewenangan penuh melalui 3 tahap mandiri, yaitu yang pertama menghitung objek pajak dengan bantuan data, yang kedua menyetor pembayaran tanpa harus ditagih, yang ketiga serta melaporkannya melalui SPT untuk divalidasi sistem. Lalu bagian kelima yaitu mekanisme kode billing. Kode billing adalah kode diidentifikasi 15 digit yang berfungsi seperti virtual account. Dalam Cortex, penerbitannya terbagi menjadi 2, yaitu pertama manual untuk setoran rutin bulanan seperti PPh, final UMKM, dan yang kedua yaitu otomatis ketika muncul tagihan resmi atau hasil pemeriksaan. Kode billing juga memiliki kuasa berlaku atau kadaluarsa. Inovasi fitur tax deposit. Salah satu inovasi terbaru yaitu fitur tax deposit, yaitu saldo cadangan pajak untuk menyetorkan dana ke kas negara sebelum jatuh tempo. Manfaatnya meliputi pengelolaan arus kas yang lebih baik, otomatisasi pemotongan langsung ketika SPT berstatus kurang bayar, serta menghindari sanksi bunga akibat keterlambatan. Kanal pembayaran melalui modul penerimaan negara generasi 3 atau MPNG 3. DJP terhubung secara real time dengan berbagai kanal pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan dengan melalui perbankan seperti ATM, M-Banking, dan teller, maupun dengan cara vintage atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan GoPay yang bisa diakses secara 24 jam. Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak akan memperoleh NTPN sebagai kode unik transaksi yang sah dan bukti penerimaan negara atau BPN sebagai pengganti kwitansi. Seluruh pembayaran akan otomatis tercatat pada sisi kredit taxpayer ledger atau buku besar pajak untuk memastikan transparansi. Pembukuan dan pencatatan. Pencatatan adalah proses pengumpulan data peredaran bruto atau omset secara teratur. Sementara itu, pembukuan merupakan proses akuntansi yang struktur hingga menghasilkan laporan laba rugi dan neraca sesuai standar akuntansi keuangan dengan stelsel akrual atau kas. Dari sisi subjek dan skala usaha, pencataan ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset maksimal 4,8 miliar per tahun dan dapat menggunakan norma perhitungan atau NPPN. Sedangkan pembukuan wajib diterapkan oleh wajib pajak badan tanpa batas omset serta wajib pajak orang pribadi dengan omset di atas 4,8 miliar. Sanksi administratif mengenai sanksi berdasarkan pasal 7 UU KUP, keterlambatan pelapor SPT dikenakan denda 100.000 untuk orang pribadi dan masa lainnya, sedangkan 500.000 untuk masa WPN serta 1 juta untuk badan. Jika tetap tidak melapor secara teguran tertulis, terjadi salah kompensasi atau melanggar kewajiban akuntansi, maka akan diterbitkan SKPKB. Bandingan antara UU KUP dan UU HWP menghadirkan keringanan tarif sanksi SKPKB.
pelanggaran PPh kurang bayar maupun kurang dipotong yang sebelumnya dikenakan kenaikan 50% hingga 1%, ini disesuaikan menjadi bunga acuan per bulan ditambah 20%. Pelanggaran PPh atau PPN yang kurang setor juga turun dari 100% menjadi 75%. Untuk sanksi upaya hukum yang ditolak, tarif keberatan menjadi 30% dan banding menjadi 60%. Sedangkan peninjauan kembali atau PK kini ditetapkan sebesar 60%.